Kami dari kelompok 4 tugas besar fisika ingin melaksanakan tugas besar, yaitu membuat venturimeter sederhana dengan menggunakan teori fluida dinamis. Yang pertama, kami akan memperkenalkan diri. Dimulai dari saya. Nama saya Muhammad Abis Adaha dengan NIM 121220190. Saya Angel Martinta Rosa Parsite dengan NIM 121220178. Saya Diarus Kafinasi dengan NIM 121220189. Saya Raditya Rikin Magiran Pudle dengan NIM 121220188. Saya Muhammad Novel Kamaldin, NIM 121220179. Pipa venturimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur kelajuan zat cair. Alat ini didesain dari pipa yang mengalami penyempitan diameternya. Pipa venturimeter terdiri dari dua jenis, yaitu pipa venturimeter dengan manometer dan pipa venturimeter tanpa manometer. Manometer sendiri adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan udara di dalam ruangan tertutup. Hubungan pipa venturimeter dengan hukum Bernoulli adalah ketika zat cair melewati pipa yang bagian penampangnya lebih kecil, karena ketika itu laju cairan akan meningkat. Menurut hukum Bernoulli, jika laju cairan meningkat, maka tekanan pada cairan akan menjadi lebih kecil. Jadi, tekanan zat cair pada penampang besar lebih besar daripada tekanan zat cair pada penampang yang lebih kecil, atau P1 lebih dari P2. Kali ini kami ingin menyebutkan alat dan bahan dalam praktikum kami. Yang pertama ada pipa dengan diameter 1 inci, dan ini ada pipa berdiameter 1,5 inci. Lalu ada air putih, ada minyak, ada selang untuk penghubung, lalu ada pipa L, lalu ini ada pipa penghubung antara pipa yang 1 cm dengan pipa yang setengah cm. Lalu di sini ada pipa penutup, lalu ada pewarna untuk mewarnai air nanti, ada gunting, paku untuk membolongi paralon, ada korek untuk menghidupkan lilin, ada plastisin. Baiklah, selanjutnya di sini kami akan menjelaskan proses perakitan alat yang kami gunakan. Pertama, sambungkan pipa berdiameter 1 cm ke pipa L. Lalu untuk menyambungkan antara pipa 1 cm dengan setengah cm, yaitu dengan menggunakan pipa penyambung, dilurusin antara lubang-lubangnya. Ditutup dengan penutup pipa. Ini dubbing gitu. Kita masukkan pipa elastis ke dalam lubangnya, kemudian kita masukin. Nah, baru kayak gini. Baiklah, di sini kami akan mulai praktiknya, yaitu yang pertama masukkan cairan atau fluida ke dalam paralon. Jadi bisa dilihat tadi padahal cairan masuk duluan dari sini, tapi mengalir lewat pipa yang berdiameter lebih kecil. Kesimpulan, berdasarkan praktikum yang telah kami lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa tekanan fluida pada luas penampang yang berkecepatan tinggi lebih kecil dibandingkan dengan tekanan fluida yang di luas penampang berkecepatan rendah. Hal inilah yang dikenal dengan prinsip Bernoulli. Prinsip Bernoulli menyatakan bahwa ketika kecepatan aliran fluida tinggi, maka tekanannya akan menjadi rendah. Sebaliknya, jika kecepatan aliran fluida rendah, maka tekanannya akan menjadi tinggi. Jadi, dalam suatu pipa, apabila ada kecepatan aliran yang tinggi, maka tekanan pada aliran tersebut akan rendah. Sebaliknya, jika dalam suatu pipa kecepatan rendah, maka tekanan akan semakin tinggi.
Prinsip ini sebenarnya merupakan penyederhanaan dari persamaan Bernoulli yang menyatakan bahwa jumlah energi pada suatu titik di dalam suatu aliran tertutup sama besarnya dengan jumlah energi di titik lain pada jalur aliran yang sama. Hukum ini diterapkan pada zat kiri yang mengalir dengan kecepatan berbeda dalam suatu pipa. Terlihat bahwa pada pipa besar, kenaikan air lebih kecil daripada pipa yang berukuran kecil. Hal ini menunjukkan bahwa luas penampang yang kecil akan dilewati air dengan kecepatan yang lebih besar dibandingkan dengan luas penampang yang lebih besar. Sekian praktikum dari kelompok 4 tentang venturimeter sederhana. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.